Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 311. Di samping, Ye Chen berjalan goyah menuju penginapan yang disewanya. Di depannya, sosok berpakaian darah muncul di matanya. Itu adalah seorang anak laki-laki dengan rambut berwarna darah dan kuku yang sangat panjang. Yang paling penting adalah senyumnya, yang membuat orang merasa menyeramkan. Dia, lihat lebih dekat, bukankah itu hanya Suetong? Dari kejauhan, mata Ye Chen sedikit menyipit. Kali ini, di konferensi pertarungan pil, yang paling dia ingin tahu adalah murid darah, yang memberinya rasa keakraban yang samar. Adapun apakah dia pernah melihatnya sebelumnya, dia tidak bisa tidak ingat. Keduanya berjalan ke arah satu sama lain, tetapi lewat. Kamu akan mati dengan menyedihkan. Untuk beberapa alasan, ketika Suetong lewat, suara halus seperti itu muncul di benaknya. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, berhenti tanpa sadar, menoleh ke samping, dan melihat ke arah pupil darah, dan kebetulan pupil darah itu menoleh. Mata merah darah bersinar dengan cahaya suram, dan senyum menyeramkan itu sangat menyeramkan. Ye Chen mengerutkan kening, mengalihkan pandangannya tanpa disadari, berbalik dan menghilang ke kerumunan. Ketika dia kembali ke penginapan biksu, dia menutup pintu, lalu memutar tangannya dan mengeluarkan besi hitam dan baja hitam. Lalu, ada pedang Akasaka. Pada akhirnya, dia mengorbankan api peri, membungkus besi hitam, baja hitam, dan pedang Cixiao di dalamnya, dan mengoperasikan seni pemurnian, terus menyempurnakan besi hitam dan baja hitam menjadi pedang Cixiao, menyempurnakannya secara ekstrim. Di tengah malam, Jining Suam berdiri di sebuah taman kecil, diam-diam menatap langit berbintang yang luas. Di belakangnya, bayangan hitam melintas, dan lelaki tua berpakaian abu-abu itu muncul kembali. Pertama memberi hormat dengan hormat, dan kemudian bertanya dengan ragu, "Santa, bisakah kita menemukan identitas Chen Ye yang sebenarnya?" "Malam Hao Tian Chen." Ning Suam membisikkan 4 kata. Hao Tian, pria tua berambut abu-abu itu mengerutkan kening, seorang anggota keluarga Hao Tian di Chu Utara. Setengah benar, setengah salah. Ning Suam menarik napas dalam-dalam, kirim seseorang untuk menyelidiki keluarga Hao Tian. Bahkan jika dia bukan anggota keluarga Hao Tian, dia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari keluarga Hao Tian. Zeng, zeng, zeng. Ruangan itu dipenuhi dengan dentang pedang, disempurnakan menjadi besi hitam dan baja hitam, dan melewati pedang peri, dengan tempering api. Bahkan jika pedang Cixiao tidak diresapi dengan energi sejati, itu masih akan berdentang terus-menerus, dan yang tampak samar-samar adalah bayangan pedang yang ganas. Ini adalah mahakarya Ye Chen dalam 3 jam. Selain menempa pedang Cixiao, dia juga menempa pedang roh khusus untuk Xiyan, yang juga menempa besi hitam dan baja hitam, yang sangat luar biasa. Panggilan. Setelah menyingkirkan pedang roh, Ye Chen menghela napas panjang, berbalik dan melompat ke tempat tidur, dan tertidur lelap dalam 1 menit. Keesokan harinya, tepat setelah fajar, kota dan mulai dipadati orang, semuanya menargetkan tempat konferensi pil pertarungan. Saat Ye Chen datang ke venue sudah penuh sesak dengan orang. Begitu dia muncul, banyak orang memandangnya, dan suara diskusi satu demi satu. "Saya tahu, anak ini berasal dari keluarga Hao Tian di Chu Utara. Hao Tian Chen Ye, karena itu adalah Hao Tian, nama lengkap anggota keluarga aristokrat tentu saja Hao Tian Chen Ye." Petik 2. Kamu bodoh baiklah. Seseorang membelai janggutnya dengan sungguh-sungguh. Seorang pria, 3 istri dan 4 selir adalah normal. Menurut pendapat saya, Hao Tian Chen Ye harus menjadi anak haram dari Hao Tian Xuanzhen, tetapi dia dikirim untuk dibesarkan secara diam-diam sejak kecil. Baru-baru ini dia dipanggil kembali ke keluarga. Ya, kemungkinan akan seperti ini. Saya tidak tahu apakah Hao Tian Xuanzhen akan dicekik sampai mati oleh istrinya setelah mendengar berita. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, semua orang di kursi orang tua Zuge mengelus janggutnya dengan penuh arti. "Yah, sepertinya begitu." Petik 2. Aku belum melihatmu hari ini, jadi ini akan menjadi malam di langit. Di samping, Su Fu menggosok alisnya dengan keras. Jika suatu hari nanti identitasnya terungkap, aku ingin tahu apakah Hao Tian Xuanzhen akan pergi ke Heng Yue untuk mengobrol dengannya. Dia bilang itu kecelakaan.
Sang Buan, Yuer, mengangkat bahu. Dia lahir dengan kecelakaan. Aksi. Di bawah, Ye Chen menggosok alisnya sepanjang jalan, dan dia secara alami mendengar komentar itu, hati nurani langit dan bumi. Itu adalah kejutan mutlak. Adapun siapa yang datang dengan nama Hao Tian Chenyai, yang bisa dia pikirkan hanyalah Jining Suang dan lelaki tua berbaju abu-abu. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melirik ke tempat tersebut, dan menemukan Jining Suang yang telah berubah di tempat yang tidak mencolok di tempat tersebut. Dia masih duduk di sana dengan tenang seperti seorang sarjana. Ketika dia melihat ke atas, kebetulan Jining Suang menurunkan matanya, dan ketika kedua mata itu bertemu, mereka melihat makna yang tak terlukiskan. Aku tahu aku tidak akan berbicara tentang keluarga Hao Tian. Ye Chen bergumam, dan mau tidak mau memalingkan muka. Namun, saya tidak tahu apakah memberitahu dia bahwa yang disebut keluarga Hao Tian juga ada di Dacu. Apakah ekspresinya akan menjadi lebih menarik? Ini disebut ditembak tidak peduli berbaring. Berpikir di dalam hatinya, dia melangkah langsung ke platform yang menunggu. Dengan matanya, dia melihat Wei Wenzuo dan mereka bertiga. Namun kondisi ketiganya tidak begitu baik, masing-masing memiliki mata panda, masing-masing memiliki bola kapas yang dijejalkan di lubang hidungnya memar dan wajahnya bengkak, terutama seluruh wajah Chen Rongyun bengkok. Bagaimana situasinya? Ye Chen memandang mereka bertiga dengan heran. Aku dipukuli. Wei Wenzuo dan Li Zhang menutupi wajah mereka satu demi satu, menyeringai kesakitan, sambil berbicara, mereka menatap Chen Rongyun dengan keras. Ini semua jalan. Ini ada yang salah. Ye Chen menjadi tertarik. Orang ini idiot kemarin. Dia bersikeras menyeret Sun Woyan ke langit untuk bermain, tapi dia dipukuli, dan kami juga dibawa bersamanya. Petik 2. Yo, ada apa? Ketika ketiganya berbicara, suara-suara sombong terdengar, dan Li Yuanyang dan Yuan Zi berjalan mendekat dan melihat mereka bertiga dari atas ke bawah. Cek, apakah ini pembalasan? Makan. Mereka bertiga tidak marah, mereka mengambil telinga mereka satu demi satu. Selamat makan. Mendengar dua kata ini, kulit Li Yuanyang dan Yuan Zi langsung menjadi gelap. Kedua orang ini adalah saudara dan saudari. Mereka menghabiskan lebih dari 200.000 yuan untuk makan kemarin. Itu adalah pendarahan. Menarik. Ye Chen menyentuh dagunya. Hao Tian Chenyai, nama ini sangat mendominasi. Setelah mengatakan itu, Sun Woyan berjalan mendekat, pertama-tama menatap Wei Wenzuo dengan tajam pada mereka bertiga, dan kemudian menatap Ye Chen sambil tersenyum. Kamu bersembunyi sangat dalam. Tidak apa-apa, Ye Chen terbatuk datar. Jangan bilang, mereka bahkan tidak tahu bahwa si Yue dan yang lainnya memiliki adik laki-laki. Itu benar-benar mengejutkanku. Sun Woyan menghela nafas. Kenapa? Apakah kamu akrab dengan keluarga Hao Tian? Ye Chen bertanya ragu-ragu. Keakraban? Itu bukan keakraban biasa. Sun Woyan mengeluarkan cermin kecil, dan sambil menata rambutnya di depan cermin kecil, dia berkata dengan santai, istri Hao Tian Xuanzhen dulunya adalah utusan festival. Kiksi di kiksi saya, istana, itu tuanku, kebetulan sekali. Berhenti bicara, aku akan segera mengerti. Ye Chen menggosok bagian tengah alisnya dengan keras. Halo, di sini? Setelah melihat ke cermin, Sun Woyan menarik pakaian Ye Chen dan bertanya sambil tersenyum, Ji Wu Chen kemarin, apakah kamu mengenalnya? Tidak terlalu akrab, ada apa? Ye Chen mengeluarkan kendi anggur dan minum beberapa suap sambil berbicara. Apalagi yang bisa kulakukan, kakakku memperhatikannya. Puff, minuman yang baru saja dituangkan Ye Chen, dimuntahkan sejauh 1 kaki dalam 1 tarikan napas. Apa ekspresimu? Apakah kakakku tidak layak untuknya? Sun Woyan menatap Ye Chen dengan marah. Tunggu sebentar, aku akan membelainya dulu. Ye Chen menggosok dagunya, lalu matanya berputar, dan dia memikirkan gambaran pernikahan kedua gadis itu di benaknya. Apakah Sun Woyan yang terlihat baik di gaun pengantin, atau Jining Suang dengan gaun pengantin pakaiannya terlihat bagus, dan setelah memasuki kamar pengantin, harus ada beberapa aktivitas. Menunggu 14 orang, pergi ke platform cloud. Ketika Ye Chen memikirkannya, suara halus dari lelaki tua berambut putih di Dancheng sudah terdengar. Bab 312. Selesai, Ye Chen dan yang lainnya berhenti mengobrol dan pergi ke platform cloud satu demi satu. Untuk mengatakan bahwa final ini berbeda,
dibandingkan dengan 3 game sebelumnya, semua orang di final ini menggunakan platform cloud yang dibangun dengan metode rahasia, yang ditangguhkan di udara, dengan radius 20 kaki. Tepat setelah masuk ke platform cloud, Ye Chen mulai melihat ke kiri dan ke kanan lagi. Dengan baik, kali ini, dua di dekatnya adalah kelas berat, yang di sebelah kiri adalah Sue Tong dari Balai Haus Darah, dan yang di sebelah kiri adalah murid dan Chen Xuanfei, dan yang di sebelah kanan adalah Sangguan Yunque dari keluarga Sangguan. Ketika 14 orang berdiri diam, lelaki tua berpakaian putih itu berbicara lagi. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Pil City tidak akan memberi Anda resep alkimia dan bahan alkimia apapun. Anda harus menyempurnakannya sendiri. Minimal 4 baris, tidak ada batasan, dan nilai tertinggi adalah yang tertinggi. Orang yang akan dipilih akan menjadi Dan Kui dari kompetisi alkimia ini. Mengerti, Ye Chen dan yang lainnya mengangguk satu demi satu, lalu mengeluarkan tungku alkimia mereka satu demi satu. Panggilan, semua orang menarik napas dalam-dalam satu demi satu, lalu menghela napas dalam-dalam, bahkan Luo Xi yang eksentrik pun memiliki ekspresi serius di wajahnya. Pantas saja mereka seperti ini, di antara 14 orang di sini, level jiwa telah mencapai level dasar, dan hanya Xuanfei dan Sue Tong, dan yang lainnya pada dasarnya berada di puncak level Xuan. Menurut hukum kuno, jika Anda ingin memurnikan eliksir 4 pola, level jiwa Anda harus mencapai level dasar. Oleh karena itu, meskipun mereka telah memasuki final, masih belum diketahui apakah mereka dapat memurnikan eliksir 4 pola. Namun, semuanya tidak mutlak. Su Fu pernah berkata bahwa Raja Alkimia di masa lalu telah memurnikan ramuan 4 pola di tingkat jiwa, tetapi dia tidak tahu apakah 12 alkemis yang hadir kecuali Xuanfei dan Sue Tong dapat menembus hukum kuno. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, 14 orang mengorbankan api asli mereka sendiri dan menuangkannya ke dalam tungku alkimia, semuanya menghangatkan dan memelihara tungku alkimia. Ye Chen juga bergerak, dan menuangkan api peri ke dalam tungku alkimia sambil menghangatkan tungku alkimia. Dia melirik Xuanfei yang berada puluhan kaki jauhnya. Dia acuh tak acuh seperti biasa, ekspresinya tidak berubah sama sekali, dan ekspresi wajahnya juga sangat percaya diri, seolah dia tahu bahwa ramuan yang ingin dia sempurnakan akan membuat ahli alkimia dari seluruh dunia kewalahan. Setelah melirik Xuanfei, Ye Chen melirik murid berdarah itu. Dia sudah mulai melemparkan rumput roh, dan tekniknya sangat terampil. Saya tidak tahu apakah Si Wen dan bisa diperbaiki obat-obatan. Ye Chen mengalihkan pandangannya, bergumam tanpa sadar, melambaikan tangannya dan meletakkan bahan alkimia di platform awan, menarik napas dalam-dalam, dan mulai melempar rumput roh pertama. Tempat alkimia sunyi, dan tidak ada sesi sebelumnya. Itu terjadi saat mengobrol sambil membuat alkimia. Namun, diskusi di luar tempat pertemuan alkimia berlangsung silih berganti. Lihat, Dan Kui tahun ini adalah gadis misterius atau murid darah. Petik 2, hanya level jiwa mereka yang level bumi, bagaimana dengan yang lain? Meski juga luar biasa, level jiwa ini tidak memenuhi standar. Petik 2, mungkin akan ada keajaiban. Petik 2, aku bilang Su Fu, bisakah dia menyempurnakan obat mujarab 4 butir? Di kursi, lelaki tua Zuge bertanya dengan santai sambil minum sedikit anggur. Aku tidak bisa. Su Fu menggelengkan kepalanya dengan lembut, bakat alkimianya sangat tinggi, tetapi level jiwanya tidak cukup. Ketidakpraktisan ramuan 4 pola bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh jiwa misteriusnya. Petik 2, itu sulit dikatakan. Sangguan Yuer mengerutkan bibirnya, selama 3 kompetisi besar, tidak ada yang optimis tentang dia, tetapi bukankah dia telah menembus pemenjaraan Xuanling Bubai? Petik 2, saya selalu percaya bahwa dia bisa melakukan keajaiban. Biyu tersenyum ringan, kuharap begitu. Dan Chen, apakah kamu memperhatikan petunjuk teknik alkimia Sue Tong? Di sisi lain, seorang tetua berbaju putih memandang Dan Chen di sampingnya. Sepertinya orang itu. Dan Chen menarik napas dalam-dalam. Tidak heran, pria tua berbaju putih lainnya menyipitkan matanya sedikit. Dia mungkin adalah keturunan orang itu, dan meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan keterampilan alkimia, dia masih tidak bisa menghilangkan bayangan orang itu. Petik 2, awas. Dan Chen dengan lembut membelai janggutnya, mungkin sesuatu akan terjadi dalam pertemuan alkimia ini, dan murid darah itu adalah musuh besar Xuanfei. Petik 2, saat beberapa orang sedang berdiskusi, suara dengungan tungku alkimia terdengar dari bawah. Suara itu berasal dari kanan Ye Chen.
Itu adalah sangguan Yun Kue. Karena operasi yang ceroboh, rumput roh berubah menjadi abu, menyia-nyiakan sebagian bahan alkimia. Bersenandung. Segera, ada juga suara mendengung dari tungku alkimia di seberang. Itu adalah Lizang dari keluarga Beihai. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Setelah itu, suara mendengung dari tungku alkimia terus terdengar, karena satu dan lain hal, alkimia pertama gagal. Di sini, Ye Chen masih mengendalikan Xian Huo dengan santai. Karena Xian Huo memiliki kebijaksanaan spiritual, apa yang dia pikirkan dalam pikirannya, Xian Huo memahami pikirannya, dan orang-orang dan api terhubung, sehingga beban kekuatan jiwanya tidak sebesar yang dia bayangkan. Dia percaya bahwa selama dia stabil, dia mungkin benar-benar dapat menyempurnakan 4 mungkin Wen Lingdan. Selama periode ini, dia pergi menemui Xuan Fei dan Sue Tong lebih dari sekali, dan mereka secara mengejutkan tenang, terampil, dan metodis. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, dan tempat alkimia sunyi, tetapi diskusi di luar tempat tidak pernah berhenti. Heng Yuezong, langit masih belum cerah saat ini. Mengaum, tiba-tiba, nyanyian naga yang mengejutkan bergema di seluruh sekte Heng Yue, membangunkan semua murid dan tetua yang masih tidur. Tuan rumah keluar, semua orang melihat ke arah kedalaman Heng Yuezong, dan suara nyanyian naga datang dari arah itu. Mengaum, itu adalah nyanyian naga yang mengejutkan, sangat kuat dan menggelegar. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, ada suara bam-bam di kehampaan, tidak cepat atau lambat, sangat berirama. Ketika saya melihat sekeliling, saya menyadari bahwa itu adalah suara seseorang berjalan di udara, sesosok samar perlahan berjalan keluar. Orang itu, tentu saja, adalah Yin Ziping. Dia penuh dengan aura naga, ada pola naga yang terukir di antara alisnya, dan setiap helai rambut hitam yang berkibar di langit diwarnai dengan kecemerlangan yang sangat menyilaukan. Yang terpenting adalah auranya, agung dan agung, membuat orang mengira itu bukan manusia, melainkan naga. Kekuatan ini benar-benar membuatku bergairah. Yin Ziping mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan agung, dengan senyum lucu di sudut mulutnya. Sambil tersenyum, dia menoleh sedikit, menatap Yun Feng, dan menunjukkan senyum kejam dan haus darah. Ye Chen, kamu sampah, bahkan jika aku membunuhmu sekarang, sekte itu akan melindungiku. Ledakan. Di tempat alkimia, dalam waktu 3 jam dari awal hingga saat ini, tungku alkimia seseorang meledak. Memalingkan muka, itu adalah sangguan Yun Kue dari rumah sangguan di Dongyue. Setelah tungku alkimia meledak, dia bahkan memuntahkan seteguk darah. Kelebihan jiwanya membuat wajahnya pucat dengan cepat. Dia telah menyia-nyiakan 3 bahan alkimia, artinya, dia yang pertama mundur dari final. Hei, di kursi, Sangguan Yun San, seorang alkemis dari keluarga sangguan di Dongyue, tidak bisa menahan nafas, sepertinya caranya tidak cukup. Mengapa keluarga sangguan, saya yang pertama gagal, difitnah. Bersenandung. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, orang lain mengundurkan diri dari pertemuan alkimia, dan dia telah menyia-nyiakan 3 bahan alkimia. Setelah melihat lebih dekat, itu adalah Li Zhang, tuan muda dari keluarga Beihai. Ledakan. Setelah dia, kurang dari 3 menit kemudian, tungku alkimia Wei Wenzuo meledak. Meskipun dia tidak melukainya, itu membuat takut Chen Rongyun yang tidak jauh. Ledakan. Bersenandung. 2 suara berikutnya tidak dalam urutan tertentu. Mereka adalah Li Yuanyang dari sekte Zhengyang dan Yuan Xi dari sekte Qingyun. Mereka juga menyia-nyiakan 3 materi berturut-turut dan kehilangan kualifikasi untuk bersaing. Brengsek. Wajah keduanya sangat jelek. Yang paling penting adalah mereka mengertakkan gigi setelah melihat Ye Chen. Orang yang mereka pandang rendah masih membuat alkimia, tetapi mereka telah gagal, yang membuat wajah mereka panas. Ledakan, ledakan. Segera, ada 2 raungan lagi, dan Chen Rongyun, tuan muda kota Jianjian, dan Yin Yang Shengzi gagal berturut-turut. Mendengus. Putra Yin yang mendengus dingin, wajahnya sangat jelek. Dibandingkan dengan dia, Chen Rongyun jauh lebih bebas dan mudah, dan ketika dia selesai, dia tidak lupa menggelengkan kepalanya, menyisir rambutnya, dan memberikan ciuman besar kepada penonton. Saya tampan. Bab 313. Hari ini, hanya ada 7 orang yang tersisa di tempat alkimia: Luoxi, gadis misterius dan Cheng, Sue Tong dari Istana Haus Darah, Sun Woyan, Santo Festival Kixi, Ye Chen, Santo dari Xingyue, putra suci Sue Tong.
Ketika waktu mendekati jam 4, kecuali Xuanfei dan Suetong, wajah yang lain tidak terlalu tampan, dan mereka semua pucat, mungkin jiwa tidak tahan lagi dengan kelebihan alkimia. Aku tidak tahan lagi. Luoxi kecil menggosok kepala kecil Huming, dan dengan sadar melepaskan api yang sebenarnya. Mengapa kamu menyerah pada ini? Ada semburan penyesalan di antara penonton yang menonton tempat tersebut. Dia tahu bahwa jika dia terus berlatih, dia masih akan gagal, jadi dia berakhir lebih awal. Seorang alkemis senior bergumam, lakukan saja yang terbaik. Sebagai seorang master, dan Chen tersenyum lembut pada tatapan minta maaf Luoxi. Luoxi menggaruk kepala kecilnya, dan berjalan menuruni platform Cloud dengan patuh. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk melihat Xuanfei dan Ye Chen. Dia sangat terkejut bahwa Ye Chen bisa bertahan sampai sekarang. Setelah dia, perawan suci Xingyue juga menerima api yang sebenarnya. Seperti Luoxi, dia memahami situasinya saat ini dengan sangat baik. Kelebihan kekuatan jiwanya membuatnya hampir tidak mungkin menyelesaikan alkimia. Daripada berakhir berantakan, lebih baik pergi dengan bebas. Orang suci Xingyue baru saja menerima api yang sebenarnya, dan putra roh darah tidak dapat menahannya lagi. Pusingnya membuatnya kehilangan kendali atas api yang sebenarnya, dan tungku alkimia meledak. Untungnya, dia sudah bersiap sebelumnya dan tidak melukai dirinya sendiri. Tetapi ketika dia pergi, wajahnya sangat ganas, dan dia hanya sedikit pendek. Sialan, jika jiwaku ada di lantai dasar, aku pasti akan melakukannya tidak gagal. Sekarang, alkimia di tempat tersebut, 14 orang telah mundur dan 10 orang telah pergi, hanya menyisakan 4 orang. Gadis suci dari festival Qixi dan Hao Tianchen-nya dapat bertahan. Suara-suara terkejut para penonton sudah naik dan turun satu demi satu. Benar-benar tidak mudah bagi jiwa di puncak peringkat Xuan untuk bertahan sampai sekarang. Sepertinya itu mungkin tidak akan bertahan lama. Dibandingkan dengan mereka, Xuanfei dan Suetong tampaknya tidak berada di bawah tekanan sama sekali. Aku hanya tidak tahu ramuan apa yang mereka buat. Seorang alkemis yang lebih tua melirik Xuanfei dan Suetong. Bocah itu benar-benar monster sialan. Di kursi, lelaki tua Zuge sudah menghela nafas dan mendecakkan lidahnya lebih dari sekali. Itu bisa bertahan sejauh ini, saya belum pernah gagal. Anak ini benar-benar di luar imajinasi saya. Selain itu, sebagai guru pertama di jalan alkimia Ye Chen, mata Su Fu penuh kejutan. Aku akan mengatakannya, dia mungkin bisa melakukan keajaiban. Sangguan Yuer tersenyum, melihat bahwa Ye Chen belum gagal. Dia sepertinya lupa bahwa alkemisnya telah meninggalkan panggung. Biyu tersenyum. Tidak mungkin. Di platform Cloud, Ye Chen mengerutkan kening. Meskipun wajahnya pucat, dia jauh dari mencapai titik kritis kelebihan beban, dan apa yang dia katakan tidak baik, dan dia mengatakan bahwa tingkat pil umur panjang 4 butir yang dia sempurnakan tidak cukup. Dibandingkan dengan mereka berdua, bahkan jika aku memurnikan ramuan 4 baris, levelnya tidak setinggi mereka. Ye Chen melirik Xuanfei dan Suetong. Ketika Ye Chen sedang merenung, tungku alkimia Sun Woyan, perawan suci festival Qixi, berdengung, dan melebur menjadi prototipe pil, itu berubah menjadi abu, dan semua upaya sebelumnya sia-sia. Hei, tanda seru. Sun Woyan menghela nafas dan terhuyung-huyung di tempat. Dengungan di kepalanya membuatnya sangat pusing, dan rasa sakit yang menusuk dari lubuk jiwanya membuat jejak darah meluap dari sudut mulutnya. Hao Tianchen-nya, kamu tidak sederhana. Sebelum turun dari panggung, Sun Woyan tidak lupa untuk melirik Ye Chen yang berlawanan. Melihat kegagalan Sun Woyan untuk meninggalkan panggung, Ye Chen menghela napas dalam-dalam. Yang terburuk adalah tempat ketiga. Berjuang keras. Petik 2. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, dia membalik tangannya dan mengeluarkan banyak rumput alkimia, yang merupakan bahan alkimia untuk pil penopang kehidupan 4 pola. Ya, dia harus menggunakan 2 hal sekaligus, sambil menyempurnakan pil umur panjang 4 pola, dan pada saat yang sama menyempurnakan pil penopang hidup 4 pola, pil perpanjangan hidup, ingin menang dalam jumlah, mengejutkan Xuanfei dan Suetong, meskipun dia tidak tahu apakah keunggulan dalam jumlah bisa digunakan sebagai kriteria kemenangan, tetapi dia tetap harus mencoba. Namun, ini bukan lelucon. Anda tahu, dia hampir tidak bisa memperbaiki ramuan 4 garis, tetapi jika dia terganggu dan menggunakan 2 pada saat yang sama untuk memperbaiki 2 ramuan 4 garis, beban pada jiwa akan meningkat oleh 2 lebih buruk lagi. Dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa bertahan sampai saat itu. Namun, dia juga berpikir jernih.
hal terburuk yang bisa dia dapatkan adalah tempat ketiga, mengapa tidak mencobanya? Alasan mengapa dia bekerja sangat keras adalah secara alami untuk tinggal 1 atau 2 hari lagi di Istana Wan dan di kota Dan. Anda harus tahu bahwa itu adalah upaya keras seumur hidup dari Dan Zhu dan Dan King, dan itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Segera, wajahnya menjadi pucat, dan rasa sakit yang menggelitik di dalam jiwanya membuatnya mengerang. Di sini, Xuan Fei, yang berjarak lebih dari 20 kaki darinya, menatapnya lebih dari sekali dengan mata sedikit menyipit, ekspresinya penuh keterkejutan. Orang aneh macam apa dia bertahan sampai sekarang, aku benar-benar meremehkannya. Dari Ye Chen melihat ke belakang ke sini, dia melihat ke Sue Tong 20 kaki jauhnya ke kiri. Dia masih menyempurnakan dengan tertib tanpa tekanan apapun. Ketika dia memandangnya, Sue Tong juga sedikit memiringkan kepalanya, dan masih ada senyum ganas di sudut mulutnya, terlihat menyeramkan dan sangat menyeramkan. Aku tidak perlu menggunakan semua kekuatanku, selama aku mengalahkanmu. Sudut mulut Sue Tong berkedut menjadi senyum menggoda lagi. Menurut pendapatnya, lawannya dari awal hingga akhir hanyalah Xuan Fei dari Pil City. Adapun Ye Chen, alkemis yang tingkat jiwanya hanya peringkat Xuan, dia mengabaikannya sejak awal. Dengan baik, di sini, Ye Chen mendengus lagi, dengungan di benaknya membuat penglihatannya sedikit kabur. Jika bukan karena kebijaksanaan Xian Huo untuk membantunya menjadi stabil, jika tidak, dia akan gagal dan meninggalkan panggung sejak lama. Tidak, itu tidak bisa diselesaikan. Ye Chen mengertakkan gigi, pil Siwen Souyuan yang pertama kali dimurnikan telah menunjukkan bentuk embrioniknya, dan hanya menunggu untuk melelehkan pilnya, tetapi pil Siwen Extended Life kurang dari setengah halus. Dia perlu memahami keseimbangan dengan baik, yang membutuhkan dukungan dari kekuatan jiwa yang kuat, tetapi kondisinya saat ini jelas tidak dapat bertahan pada saat itu. Bersenandung, pada saat ini, Xuan Fei, 20 kaki jauhnya, tungku alkimia bergetar, dan sebuah pil terbang menjauh, keluar, ditangguhkan di udara. Itu adalah ramuan Qian, seluruh tubuh melekat dengan awan Qian, dan aroma obat yang kuat dengan cepat menyebar ke penonton, membuat orang merasa segar dan bahagia setelah menyesap, terutama 4 baris ramuan di atasnya, yang paling menyilaukan. Ternyata itu adalah pil roh giok 4 pola. Seorang alkemis senior telah berseru, "Ini ramuan yang menyehatkan jiwa." Banyak orang telah mencerahkan mata mereka. Ada banyak jenis ramuan, tetapi ramuan yang menyehatkan jiwa dan ramuan yang mengisi kembali kehidupan adalah yang paling berharga, dan harganya jauh lebih mahal daripada obat mujarab dari tingkat yang sama. Xuan Fei benar-benar luar biasa. Proses pemurnian pil roh giok 4 pola sangat rumit. Dia berhasil sekali. Aku hanya tidak tahu berapa banyak jiwa pil yang bisa ditarik. Segera, ramuan giok 4 pola yang disempurnakan oleh Xuan Fei bergetar sedikit, dan 3 jiwa pil turun dari langit, terus-menerus mengelilingi ramuan giok 4 pola, dan akhirnya bergabung menjadi ramuan giok 4 pola. Itu benar-benar menarik 3 jiwa alkimia. Seru seorang alkemis senior. Dalam dunia alkimia, tingkat pil sangat jelas, meskipun akan dinilai dari pola pil, mulai dari ramuan 4 pola, ada standar penilaian lain berdasarkan pola pil, yaitu jiwa pil. Secara umum, setelah ramuan 4 pola dilepaskan, itu akan menarik jiwa pil, tetapi untuk berapa banyak yang dapat ditarik, itu tergantung pada kualitas ramuan tersebut. Secara alami, semakin banyak jiwa ramuan yang tertarik, semakin tinggi nilainya. Panggilan, melihat ramuan giok berpola 4 dengan segala kecemerlangannya, Xuan Fei menunjukkan sedikit senyum, seolah-olah dia sangat puas dengan ramuan yang telah dia sempurnakan. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia melihat ke arah Sue Tong 20 kaki jauhnya ke kiri. Meskipun dia tahu bahwa Xuan Fei sedang menatapnya, Sue Tong tersenyum tipis, 3 jiwa pil. Jadi, saya hanya memiliki sedikit lebih banyak dari Anda dan saya menang. Dan Chen, saya sangat memikirkan Anda sebagai seorang murid, sepertinya bahwa saya tidak perlu menggunakan semua kekuatan saya sama sekali. Saat dia berbicara, dia membanting tungku alkimia. Segera, ramuan berwarna darah terbang keluar dari tungku alkimia, langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Halo bos-bosku, di sini gua ada Sling from Heart, Sling wanita ya. Ini kulitnya dia mantul banget, cantik, manis, logonya, lambangnya juga cantik banget. Pertama di pedangnya, kita pakai pasti mata ngelirikin kita semua.
Oke. Oke, bagi yang berminat, linknya saya cantumin di deskripsi ya. Oke bosku, jangan lama-lama lagi, kita gaskan. Let's go. Bab 314. Di bawah pengawasan semua orang, ramuan yang disempurnakan oleh Suetong ditangguhkan di udara. Itu adalah ramuan berwarna darah, sangat mirip dengannya, seluruh tubuhnya berwarna merah darah, bersinar dengan darah, dan semburan aura berdarah melayang pergi, tetapi ramuan murni itu sangat halus. Pil darah pendinginan 4 pola. Seorang alkemis dari generasi yang lebih tua berseru. Ternyata itu adalah pil darah pendingin 4 baris. Bukankah metode pemurnian pil ini sudah lama hilang? Ini adalah pil untuk memurnikan darah. Petik 2. Pil darah ini benar-benar tidak sederhana. Petik 2. Mari kita lihat caranya dia memurnikannya. Ramuan dapat menarik beberapa jiwa ramuan. Pada saat itu, mata semua orang bersatu. Bersenandung, mendengar gemetar dari pil pendingin darah 4 pola, 4 jiwa pil turun dari langit. Ternyata 4, seruan itu datang satu demi satu, membentuk gelombang pasang. Ada satu hal lagi dari Xuanfei. Jadi, Xuanfei telah kalah dari Suetong. Jadi, Suetong adalah pemimpin kompetisi alkimia tahun ini. Xuanfei, dari Dan, dikalahkan itu hilang. Kekalahan yang mengerikan. Duduk di kursi, Su Fu menghela nafas dan menatap Dan Chen dan yang lainnya. Meskipun tidak terduga, itu diharapkan. Duduk di kursi, Dan Chen menarik napas dalam-dalam, menatap Suetong, matanya menjadi sangat dalam. Bagus membiarkan Suetong menggagalkan semangat Xuanfei. Meskipun dia sangat enggan, tetua berambut putih di samping Dan Chen memilih untuk menggunakan alasan ini untuk menghibur dirinya sendiri, karena Xuanfei sudah kalah. Sungguh menyedihkan membiarkan istana yang haus darah mengambil Dan Kui. Penatua berambut putih lainnya tampak sedikit kesal, dan menepuk kursi itu dengan keras. Dan Su, Dan Wang, Dan Chen, dan penerus Dan Fu kalah dari alkemis istana haus darah. Sayang sekali, di platform awan, Xuanfei menatap kosong pada pil pendingin darah berpola 4 yang tergantung di udara. Keempat jiwa pil itu sangat menyilaukan, wajahnya menjadi sedikit pucat, kesombongannya, di hadapan itu dipukul tidak seperti sebelumnya. Aku benar-benar kalah. Xuanfei membuka mulutnya, tangan gioknya bergetar, dan dia mengepalkannya dengan erat, mungkin terlalu keras, dan berlumuran darah. Aku benar-benar dikalahkan. Xuanfei bergumam lagi, menggigit bibirnya, juga berlumuran darah. Dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa penerus Dan Chen, Xuanfei dari Dan, sebenarnya dikalahkan. Kamu jauh di belakang. Suetong menoleh ke samping, menunjukkan senyum kejam dan menggoda. Mendengar ini, tubuh halus Xuanfei bergetar, dan dia menurunkan kesombongannya. Kegagalan saat ini membuatnya tidak bisa berkata-kata. Mendengus, Suetong mencibir, dan memandang Dan Chen dari kejauhan. Xuanfei dari Dan telah kalah, mengapa Anda belum mengumumkan hasilnya? Dan Chen, itu saja. Belum berakhir, teman kecil Chen Ye itu masih membuat alkimia. Dia, Suetong mendengus dingin, kamu pikir dia masih bisa memenangkanku? Sungguh lelucon. Namun, tidak ada seorang pun di antara hadirin yang mau berbicara dengannya sekarang, karena ramuannya telah menarik perhatian semua orang sebelumnya. Dia benar-benar lupa bahwa masih ada satu orang di platform cloud yang tidak gagal meninggalkan panggung, dan itu adalah Ye Chen. Bertahanlah, bertahanlah. Ye Chen meraung di dalam hatinya, meskipun tubuhnya bergetar hebat, dia tetap bertahan. Anak ini bisa bertahan lama. Di bawah, Wei Wenzuo dan yang lainnya menghela nafas dan menatap Ye Chen di platform cloud. Apakah kekuatan jiwanya peringkat misterius? Saintes Xing Yue sedikit mengernyit. Orang aneh macam apa dia? Wajah Putra Yin Yang dan Putra Roh Darah menjadi sangat suram. Sialan, wajah Li Yuanyang dan Yuan Zi menjadi sedikit ganas. Mereka kuat. Kakak Chen Ye, kamu harus bekerja keras. Luoxi kecil sudah mengepalkan tangan kecilnya, dalam posisi berdoa. Aku berkata Su Fu, apakah kamu benar-benar mengerti muridmu? Di kursi, lelaki tua Zuge menggaruk kepalanya lebih dari sekali. Anak ini melawan langit. Dia tidak akan jatuh bahkan sekarang. Aku, juga apakah kamu bertanya-tanya? Su Fu juga menggaruk kepalanya dengan keras. Kinerja Ye Chen hari ini benar-benar melebihi harapannya. Dia masih tidak percaya bahwa Ye Chen, yang baru menyempurnakan alkimia selama 2 atau 3 bulan, benar-benar dapat meningkat menjadi seperti itu, suatu batas.
Saya percaya dia bisa menciptakan keajaiban, seperti 3 kompetisi besar. Sang Guan Yuer menarik napas dalam-dalam. Kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu bisa. Sue Tong memandang Ye Chen dengan mencibir. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, itu hanya membuang-buang waktu. Tiba-tiba, matanya juga menjadi kabur, dan dia terlihat sedikit mabuk. Kalian benar-benar mirip. Meskipun saya mengagumi ketekunannya, ramuan yang dibuat oleh jiwa kelas misterius ingin mengalahkan Yin dan Yang. Hampir tidak mungkin mendapatkan pil pendingin darah berbutir 4 dari 4 jiwa pil. Seorang lelaki tua berambut putih di Danceng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kapan Pil City menjadi begitu tak tertahankan sehingga direduksi menjadi seorang junior yang menggantungkan harapannya pada jiwa misterius? Kuharap dia bisa menciptakan keajaiban, setidaknya kita bisa menjaga reputasi Pil City. Penatua lainnya mengambil dalam-dalam nafas, tarik nafas. Bagaimana ini mungkin? Dan Chen, yang telah diam selama ini, menyipitkan mata tuanya dan menatap tungku alkimia Ye Chen, seolah-olah dia telah melihat semacam rahasia, sehingga itu adalah pengalaman dan tekadnya. Ekspresi shock muncul di wajahnya. Di platform cloud, Xuanfei juga melihat ke arah Ye Chen, dengan ekspresi mencela diri sendiri, dan bergumam pada dirinya sendiri, maaf, aku meremehkanmu. Dia benar-benar kalah hari ini, dia bangga karenanya. Dikalahkan oleh Sue Tong, tetapi ketekunannya dikalahkan oleh Ye Chen. Dia mengira dia adalah jiwa dari kelas misterius, dan dia pasti tidak bisa bertahan sampai sekarang. Aku mohon, balikkan arus untuk Danceng. Tiba-tiba, Xuanfei mengatupkan kedua tangannya erat-erat, dalam posisi berdoa. Dia merasa sedikit lucu, dan merasa bahwa tindakannya saat ini adalah semacam ironi. Sekali waktu, dia tidak pernah menatap Ye Chen secara langsung, dia hanya mengira dia adalah pelacur bodoh yang selalu membodohi Luo Xi yang tidak bersalah. Tapi sekarang sepertinya dia bukan hanya seorang libertin, tapi dia juga orang yang membuat kagum semua orang. Dengan ketekunan dan bakat dalam alkimia, dia telah menginjak-injak kesombongannya dengan telanjang. Dia sangat menentang Ye Chen bergabung dengan Danceng, tapi sekarang dia menggantungkan harapannya pada pemuda yang belum pernah dia lihat secara langsung. Pada saat ini, apakah itu tempat alkimia atau tempat menonton, itu menjadi sangat sunyi, dan mata semua orang tertuju pada Ye Chen yang bertopeng dengan rambut putih berkibar. Tidak cukup, tidak cukup. Di platform awan, lubang hidung, telinga, sudut mulutnya, dan sudut matanya Ye Chen sudah dipenuhi darah. Wajahnya sepucat kertas, dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Tetap saja, dia mempertaruhkan nyawanya untuk membuat alkimia. Alasan mengapa dia bisa bertahan sampai sekarang bukan hanya karena api abadi dan sepotong kekuatan jiwanya, tetapi yang lebih penting, ketekunannya. Jika dia adalah orang yang berkemauan lemah, dia mungkin sudah lama jatuh. Bab 315. Di bawah perhatian semua orang, tungku alkimia Ye Chen bergetar seperti tubuhnya, dan selalu ada bahaya meledakkan tungku. Pada saat ini, hati semua orang ada di tenggorokan mereka. Ledakan. Akhirnya, raungan memecah kesunyian adegan itu, dan itu sangat jelas, tungku pil Ye Chen meledak. Mengapa? Melihat tungku alkimia Ye Chen meledak, terlalu banyak orang menghela nafas. Bagaimanapun, kita masih tidak bisa menembus belenggu pemurnian ramuan 4 pola dengan jiwa misterius. Sekarang, harapan terakhir kota alkimia adalah pergi. Beberapa tetua sang alkemis menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dan Kui tahun ini adalah murid darah dari Aula Haus Darah. Hei, Su Fu menghela nafas diam-diam, tetapi bukannya kecewa, dia juga kagum. Anak kecil, bahkan jika kamu tidak menyempurnakan 4 pola semangat tapi kekuatanmu mengejutkanku. Sayang sekali, sayang sekali. Orang tua Zuge terus menghela nafas dalam hati. Dia baru menyempurnakan alkimia selama 3 bulan, dan dia sudah bangga bisa bertahan sampai sekarang. Sang Guan Yuer tersenyum. Jika kamu memberinya cukup waktu, dia pasti akan menjadi seorang alkemis yang melebihi senior dan Chen. Biyu juga tersenyum, tidak menyesali kegagalan Ye Chen, tetapi lebih percaya diri pada Ye Chen. Reputasi Pil City telah hilang. Banyak tetua di Pil City menggelengkan kepala tanpa daya. Kami benar-benar malu dengan Pil Patriark dan Pil King. Wanita itu menggigit bibirnya dengan erat, dan tangan batu giok itu berlumuran darah lagi. Aku terlalu bangga dan terlalu percaya diri. Di platform awan, murid darah dari Istana Haus Darah memandang dan Chen dengan penuh minat lagi, mencibir dan berkata, kali ini, kamu masih tidak menyerah. Sekarang,
Mata semua orang terfokus pada Dan Chen. Melihat Dan Chen lagi, dia sepertinya tidak merasakan mata semua orang. Mata tuanya menatap awan kabut hitam setelah tungku pil Ye Chen meledak. Wajahnya penuh kengerian. Apa yang dia lihat? Keadaan abnormal Dan Chen membuat mata semua orang melihat ke arah langit. Melihatnya, semua biksu, tua dan muda, terlepas dari level mereka, semuanya berdiri pada saat yang sama, menatap langit dengan tak percaya. Saya melihat dua lampu, satu ungu dan satu biru, berkelap-kelip dalam kabut hitam yang bergolak karena tungku penggorengan. Ketika kabut hitam berangsur-angsur menghilang, itu mengungkapkan wajah aslinya. Itu adalah pil 4 kali lipat. Pil tato, sial, dengan serigala melolong, seluruh tempat meledak. Aku tidak salah. Dua ramuan 4 pola. Petik 2, jiwanya hanya level misterius, 2 ramuan dalam satu pot, tekanan jiwa macam apa yang akan dia tanggung, ternyata dia memurnikan 2 pil roh. Jiwa Xuanji memurnikan pil roh berbutir 4, dan bahkan 2, dia telah mematahkan legenda Raja Alkimia saat itu. Petik 2, itu 244 Terran Elixir. Telapak tangan Sufu yang bersemangat gemetar luar biasa. Benar-benar penjahat. Orang tua Zuge juga sangat bersemangat sehingga dia tidak mau. Meja batu biru itu tiba-tiba dipatahkan olehnya. Aku tahu itu. Sanguan Yuer dan Biyu bahkan lebih bersemangat karena dia adalah kekasih mereka. Jenius tiada taraf. Jenius tiada taraf. Beberapa tetua di Pil City gemetar karena kegirangan. Ada penerus di Dan Chen. Rao Dan Chen menarik napas dalam-dalam dengan tekadnya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Sue Tong juga menatap langit dengan tak percaya. Tenang, belum pasti siapa yang akan menang. Biografi Tao yang haus darah diberikan kepadanya meskipun wajahnya ganas, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia benar-benar memurnikan dua pil roh berpola 4. Di platform awan, Xuanfei melihat 2 pil roh, 1 biru dan 1 ungu, dengan linglung. Meskipun kecil, mereka mendarat di dadanya. Di matanya yang indah, mereka sebesar gunung. Pada saat ini, satu-satunya jejak arogansi yang tersisa telah hilang. Pada saat ini, semua orang melihat ke arah itu. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa meskipun peringkat pil roh Ye Chen tidak sebaik Sue Tong, dia masih layak menjadi pemimpin pil, karena jiwanya hanya dari peringkat misterius. Tetapi dia memiliki memurnikan 2 pil roh 4 pola, yang menghancurkan Raja Alkimia lama, belenggu menciptakan legenda baru. Engah, di tengah suara yang mengejutkan seperti gelombang laut, Ye Chen memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya yang terhuyung-huyung berlumuran darah, dia terhuyung-huyung di peron, dia mungkin jatuh kapan saja, dia sudah menggeliat hingga ekstrim. Namun, dia tahu itu belum berakhir, jadi api perinya masih membungkus kedua ramuan itu. Sambil mengejutkan tubuhnya, dia memandang Xuanfei yang berjarak 20 kaki, bisakah 2 pil 4 pola saya mengalahkan Sue Tong? Xuanfei, yang masih linglung, mendengar kata-kata Ye Chen, bangun seketika. Tidak, Xuanfei, yang telah mendapatkan kembali ketenangannya, buru-buru menjelaskan, kamu hanya dapat memilih salah satu dari mereka. Meskipun kamu telah menyempurnakan 2 ramuan 4 pola, level masing-masing tidak sebaik Sue Tong. Ini adalah peringkat pil, bukan jumlah pil, dan kamu masih akan kalah darinya. Kata-kata Xuanfei terus bergema di tempat tersebut, menyebabkan banyak alkemis menghela nafas. Memang, ini adalah aturan konferensi Doudan. Doudan memperjuangkan peringkat ramuan, bukan jumlah ramuan. Dihitung dengan cara ini, meskipun Ye Chen telah menciptakan keajaiban, dia masih akan kalah dari Sue Tong. Kalau begitu lawanlah. Saat semua orang menghela nafas, kata-kata Ye Chen datang dari platform Cloud mengaum. Saya melihat bahwa dia membagi api abadi menjadi 2, dan mengendalikan satu dengan tangan lainnya. Satu api abadi membungkus pil umur panjang 4 pola, dan api abadi lainnya membungkus pil umur panjang 4 pola. Apa yang akan dia lakukan? Pada saat ini, semua orang terkejut, bahkan Dan Chen tidak tahu apa yang akan dilakukan Ye Chen. Jika kamu berjuang lagi, kamu juga akan kalah. Mata Sue Tong penuh dengan keganasan, dia tidak bisa mentolerirnya, dia tidak bisa mentolerir seorang junior di atasnya, itu memalukan, itu memalukan. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen memanipulasi Siwen Extended Life Pill dan Siwen Souyuan Pill untuk terus semakin dekat. Pada akhirnya, kedua dan melakukan kontak, tetapi dengan cepat dipantulkan satu sama lain. Ya,
dia dengan berani mencoba metode alkimia yang belum pernah dia sentuh sebelumnya, yaitu menggabungkan dua pil yang belum sepenuhnya dipanggang menjadi satu. Dia tidak tahu apakah kedua ramuan itu bisa digabungkan, atau jenis ramuan apa setelah fusi, dan bahkan lebih sedikit apakah tingkat ramuan yang menyatu itu akan meningkat, tapi dia tidak punya pilihan selain mengalahkan Suetong. Bersenandung, bersenandung, kedua pil itu bergetar, tetapi dipantulkan oleh lawan. Kalian berdua adalah ramuan penopang hidup, mengapa kalian tidak bisa menyatu bersama? Ye Chen meraung, karena dia benar-benar mendorong ke ekstrim. Jika dia tidak berhasil, dia gagal. Dia ingin menggabungkan dua pil menjadi satu. Mendengar raungan Ye Chen, terlalu banyak alkemis dari generasi yang lebih tua tercengang, dan mereka semua saling memandang, semua melihat warna keterkejutan di mata masing-masing. Ini, dua pil masih bisa menyatu. Siapa yang tahu? Ngomong-ngomong, aku belum mencobanya. Petik 2, mengerti? Saya mengerti, anak baik. Bagaimana Anda menemukan metode yang belum pernah saya coba atau pikirkan? Bersambung.